Salam, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, berjumpa kembali untuk mendengarkan Ragi pada kesempatan di pagi hari ini. Akhir pekan, hari Sabtu bagi kita semua, hari sukacita. Firman Tuhan, Bapak Ibu, didasari oleh Yeremia pasal 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sejenak. Arahkanlah hati kami Tuhan kepada firman-Mu di pagi hari ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak anak-anak muda di zaman sekarang berpikir bahwa untuk membentuk rumah tangga itu dibutuhkan cinta yang romantis. Mereka katakan cintalah yang menjadi modal utama dalam kehidupan berumah tangga. Mereka berpikir bahwa selama ada cinta, maka utuh langgenglah hubungan rumah tangga tersebut. Namun, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika bertanya kepada pasangan suami istri yang sudah menjalani berpuluh-puluh tahun rumah tangga dalam kehidupan ini, mayoritas jawaban mereka adalah tidak menyebut cinta sebagai dasar untuk pondasi rumah tangga. Justru mereka menyebut bahwa yang menjadi dasar dalam rumah tangga itu adalah komunikasi yang tulus. Di awal, artinya di awal pernikahan, memang setiap orang itu membutuhkan cinta yang romantis. Mereka mempertahankannya, memperjuangkannya, menghidupinya sebagai bagian dari upaya mempertahankan pernikahan itu. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, cinta itu harus bertransformasi menjadi cinta di antara dua sahabat sejati. Cinta harus bertransformasi menjadi saling melengkapi, saling berkomunikasi, saling berbagi, saling mendukung satu sama lain. Kalau hanya bermodalkan cinta, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, tapi keduanya tidak saling terbuka satu dengan yang lain, tidak saling terbuka antara satu dengan yang lain, maka persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini, yang dihadapi dalam proses kehidupan ini, tidak akan kuat. Karena tentu kemudian banyak hal yang ditutup-tutupi. Sedangkan semakin lamanya orang berkeluarga, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada dusta di antara kita, itu istilahnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi antara Tuhan dan Yeremia. Inilah yang terjadi antara Tuhan dan Yeremia. Dengan mengibaratkan hubungan suami istri tadi, hubungan antara Allah dan Yeremia itu adalah hubungan yang sangat tulus dan terbuka. Kita melihat dalam bacaan ini secara utuh, tapi kita hanya membaca dari ayat kita pada pagi hari ini, kita melihat Yeremia dilanda oleh putus asa. Dia terjepit antara Tuhan dengan umat Israel. Tuhan menyuruhnya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk menasehati dan menegur bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu tidak mau mendengar, Bangsa Israel itu tegar tengkuk serta tidak mau mendengar perkataannya. Nah, di tengah situasi terjepit inilah kemudian Yeremia datang kepada Tuhan dengan segala keluh kesahnya. Yang seolah-olah kalau kita baca, kita melihat bahwa Yeremia putus asa.
ia tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi ketika dalam situasi itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita sungguh melihat bahwa Tuhan mendengarkan segala hal yang disampaikan oleh Yeremia. Apa yang dikeluh kesahkan oleh Yeremia didengar oleh Tuhan. Nah, dari sini ya, ketika poinnya adalah setiap keluh kesah yang disampaikan kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga berkenan mendengarkan segala keluhan kita. Hari dalam perjalanan kehidupan kita ini terus berjalan. Baru memasuki minggu-minggu yang kedua, ya. Sebentar memasuki minggu ketiga, tentu sudah ada banyak keluhan-keluhan kita di dalam kehidupan ini, ya. Tapi mari kita percaya bahwa Allah, yang dalam hal ini Yesus Kristus, Allah kita, adalah sahabat yang sejati, yang setiasa mau mendengarkan kita. Ya, sahabat yang sejati yang selalu bersedia mendengarkan apapun yang kita sampaikan dan juga yang menjadi keluhan kita. Itu saya mengajak dari renungan singkat pagi hari ini, ya. Datanglah pada Tuhan, sampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, ceritakan apa yang sedang kita gumuli, maupun juga rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai memberkati kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan selalu mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan. Tidak mudah memang jalan kehidupan yang kami lalui, tapi bersama dengan Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, selalu membawa kami ke dalam berita kesukacitaan dan hidup yang selalu berpengharapan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan persiapkan hati kami untuk terus melangkah di dalam penyembahan kepadamu Tuhan pada esok hari. Selepas sepanjang hari ini kami beraktivitas. Berkati sekalian pendengar ragi ini Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa. Amin. Shalom.